Halo guys, jadi maaf ini retake ulang karena sebelumnya saya sudah melarang saya sendiri untuk fotografi karena kan saya lupa pasang PB. Harusnya saya kayak gini, harusnya jadi biar belakang saya itu nggak kelihatan, tapi saya agak lupa ya, maafkan saya ya. Saya seharusnya tidak menampilkan itu, tetapi saya menampilkan salah saja. Jadi saya persiapkan untuk kalian. Sebelum memulai kita bahas sejarah sesuai dengan pelatihan saya pada top. Kita lanjutkan lagi dengan sesuatu yang bersejarah, itu adalah Pancasila. Yang tadi, sejarah Pancasila. Oke, kita akan memperkenalkan kalian sejarah. Pancasila kan kalian sudah tahu, tapi sejarahnya yang kalian tidak tahu. Ini berbagai basis. Ini pertama ya, dari tim Kata Data ya. Pilar ideologis di Indonesia, itu pasti kalian sudah tahu, Pancasila. Secara bahasa, lebih tepatnya secara sejarah ya, ini berasal dari bahasa Sanskerta. Ini sejarahnya. Pertama, ini kan kalian sudah tahu. Dalam sejarah Pancasila, pada setiap 1 Juni, biar lebih aman saya matikan dulu saja. Ya. Pada setiap 1 Juni di Indonesia selalu memperingati hari lahir Pancasila. Hal itu ditandai dengan pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pada 1 Juni tahun 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Maaf saya menggunakan bahasa Indonesia karena tanah air kita juga tanah air Indonesia. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sebagaimana yang dikutip dari situs Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP ya. Pancasila bermula dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan
hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai ini ya, saya nggak bilang pada sidang pertamanya di tanggal 29 yang diadakan di gedung Pancasila ya, dulu namanya ini. Orang kita membahas mengenai tema dasar negara. Ternyata dasar proses permasalahan Pancasila tidak mudah dan berjalan sangat-sangat. Sidang berjalan hampir 5 hari, kemudian pada tanggal 1 Juni tahun 1945 para menyampaikan ide gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang bernama Pancasila. Wawancaranya 5, Pancasila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno, ini nickname-nya Soekarno ya, nama bidanya Soekarno, atau Insinyur Soekarno lebih tepat, menyebutkan 5 dasar negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Hal itulah yang menjadi sejarah Pancasila semakin berwarna. Selain itu, dalam sejarah Pancasila juga mencatat ada beberapa tokoh yang menyampaikan pendapat serta usulan untuk melaksanakan butir-butir Pancasila. Seperti yang disebutkan oleh Muhammad Yamin, Bapak Muhammad Yamin ya, biar lebih tepat, yang berpidato pada tanggal 29 Mei ya, 1945. Pak Yamin merumuskan 5 dasar bagian berikut. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Untuk menampung semua usulan dalam bidang badan pendidik persiapan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung ya, Rasiman Widjodingrat, dibentuklah panitia sosial ya, beberapa tugas dari panitia sosial antara lain merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi dokumen itu sebagai teks untuk mempromosikan Indonesia merdeka. Kemudian dari rapat yang panjang terbentuklah panitia sosial yang terdiri atas 9 orang dan diberi nama dengan panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencananya mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi piagam Jakarta. Panitia 9 terus menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan piagam Jakarta. Darman sudah mencatat bahwa ada beberapa perbedaan mengenai rumusan Pancasila antara yang dirumuskan oleh panitia 9 dan yang ditetapkan hari ini. Berikut rumusan yang ditetapkan oleh panitia 9 bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka menjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Itu dalam hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Apa? Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dimiliki oleh sifat kebijaksanaan dalam perjalanan peraksaan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Namun hasil itu belum menjadi final hingga akhirnya melalui beberapa proses persidangan. Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang DKI pada hari kemerdekaan, tepatnya 18 Agustus 1945. Kemerdekaan kan 17 Agustus 1945, kan? Gitu.
Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Demikianlah sejarah Pancasila yang lahir dari gagasan para pendiri bangsa. Sejarah Pancasila lahir di banyak perdebatan dan diskusi, meski ada banyak perbedaan pendapat, namun sepakat terhadap persatuan bangsa Indonesia. Berikutnya ini sejarahnya PPKI. Ini ya, ada pembuktian ya. Saya akan tunjukkan ke kalian ini, ya. Ini ada yang namanya Piagam Jakarta dan pembukaan UUD NRI tahun 45. Ini kenapa kok ketuhanan yang Maha Esa? Artinya ini ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para makhluknya. Berarti saya harus tidak Islam dong. Kalau kayak gini, terus diganti ketuhanan yang Maha Esa, ini mantap. Ini. Kita harus toleransi. Mantap juga. Kalian membahas Pancasila ya. Oke. Kita tutup lagi di sini. Ya. Tapi bedanya kita tutup dengan lagu lagi. Nasional kita. Oke. So, silakan like, komen, dan subscribe ke channel saya atau video. Jika video ini berguna, silahkan kalian tonton. Ya, di video berikutnya.